Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang perekrutan karyawan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pembahasan kali ini akan dipresentasikan oleh saya, Muhammad Ruli Alamsyah, dan kawan saya Khairul Wafa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu pengertian perekrutan karyawan. Pengertian perekrutan karyawan jika merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perekrutan yaitu pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial, dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya. Adapun karyawan yaitu adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau seperti kantor, perusahaan, dan sebagainya dengan mendapatkan gaji atau upah. Jika dilihat di slide, kita merujuk kepada pertama menurut Shimamura. Perekrutan adalah serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar pekerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Jika menurut Rifai, rekrutmen adalah proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis perekrutan. Yang pertama yaitu perekrutan internal, yang kedua perekrutan eksternal. Maksud dari perekrutan internal di sini seperti yang sudah tertera di layar slide adalah merekrut tenaga kerja di dalam organisasi, seperti contohnya mantan karyawan atau mantan pelamar yang ketika lowongan pekerjaan tempo lalu mereka tidak lolos, coba kali ini direkrut. Kurang lebihnya contohnya seperti itu. Atau bisa juga dengan kenalan tenaga kerja lama. Selanjutnya ada perekrutan eksternal. Lalu perekrutan sumber dari luar ini contohnya melalui periklanan, entah di koran atau di billboard, ataupun bisa melalui yang kedua ada agen-agen pekerjaan. Agensi ini terbagi menjadi 3 agensi, yaitu agensi publik, agensi organisasi non-profit, dan agensi milik swasta. Dan bisa juga melakukan perekrutan dari perguruan tinggi. Contoh misalnya sebuah perusahaan mengirim perwakilan pengusaha ke kampus untuk melakukan penyaringan awal bagi pelamar. Dan opsi yang terakhir ada perekrutan melalui internet. Media sosial contohnya memberi kabar adanya lowongan pekerjaan melalui akun-akun Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu proses rekrutmen dan evaluasi perekrutan yang akan dijelaskan oleh Khairul Wafa. Selanjutnya menjelaskan tentang strategi rekrutmen. Strategi rekrutmen itu seperti di mana, bagaimana, kapan memikat calon pelamar dan posisi entry. Jadi strategi rekrutmen itu sebelum kita melakukan rekrutmen kita harus memperhatikan strategi rekrutmen. Pertama, tempatnya di mana, tempat pengadaan rekrutmennya di mana, terus bagaimana prosesnya, strateginya seperti apa, terus kapan memikat calon pelamarnya, kira-kira pelaksanaannya kapan, akhir pelaksanaannya kapan, itu perlu ditentukan sebab semakin lama dana akan semakin membengkak dalam proses rekrutmen ini. Yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu posisi entry. Posisi entry itu posisi yang dibutuhkan apa saja, itu yang perlu diperhatikan. Kadang ada orang ketika menggunakan strategi rekrutmen itu tidak melihat posisi entry yang ada, moro-moro langsung buat rekrutmen aja langsung. Itu adalah kesalahan yang sangat besar. Yang kedua, kumpulan pelamar. Kumpulan pelamar ini ya ada pengolahan informasi apa informasi yang disampaikan kepada pelamar itu harus bersifat konkret dan valid. Yang kedua, pemberitahuan kepada pelamar bisa melalui iklan-iklan, selembaran atau melalui media sosial lainnya. Yang ketiga, penyaringan. Penyaringan ini menyisihkan yang tidak sesuai. Jadi penyaringan ini sudah masuk kepada proses rekrutmen itu, menyaring sesuai dengan kualitas dan kuantitas dari posisi entry yang ada. Yang keempat, sumber rekrutmen internal, eksternal, pengaruh pada tenaga kerja. Internal bersumber dari karyawan yang sudah ada. Kalau eksternal itu bersumber dari luar, masih proses pengambilan karyawan baru. Kalau yang internal itu mengambil karyawan yang sudah ada dan menempatkan ke tempat yang lebih tinggi atau ke yang tempat yang posisi entry yang kosong. Yang selanjutnya perencanaan rekrutmen. Perencanaan rekrutmen itu
berupa surat permintaan karyawan baru, rasio hasil, deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Itu yang sangat penting. Perencanaan rekrutmennya ini harus pertama meminta surat permintaan karyawan baru. Ini diajukan kepada CEO. Kalau dalam perusahaan itu CEO bisa langsung ke manajer atau lain sebagainya, ke posisi entry yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang evaluasi dalam proses rekrutmen ini. Hal umum yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita evaluasi dalam proses rekrutmen itu adalah pertama, jumlah pelamar. Jumlah pelamar, tujuan program rekrutmen adalah untuk menghasilkan jumlah pelamar yang besar sehingga dapat dipilih yang terbaik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Itu. Yang kedua, kualitas pelamar. Bukan hanya jumlah pelamar yang banyak, tapi kita harus menentukan kualitas pelamar yang terbaik yang memang pantas menduduki jabatan yang kosong. Yang ketiga yaitu biaya per pelamar yang direkrut. Tapi ini jarang dilakukan dalam perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan itu tidak mengungut biaya dalam proses rekrutmen. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan kosong. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan kosong ini sangat dipentingkan. Kenapa? Dengan semakin cepat posisi kosong itu atau jabatan kosong itu diisi, maka semakin cepat pula, semakin baik pula proses produksi pada suatu perusahaan. Sebab ketika ada jabatan kosong di suatu perusahaan itu sangatlah dibutuhkan proses rekrutmen. Yang selanjutnya, evaluasi terhadap rekrutmen sumber daya manusia dapat dibagi menjadi: pertama, mengevaluasi kualitas dan kuantitas penuntutan, tingkat seleksi. Yang kedua, rasio hasil. Tingkat seleksi itu yaitu persentase orang yang direkrut dari kelompok pelamar. Tingkat seleksi sama dengan jumlah orang yang dilamar dibagi dengan jumlah pelamar. Jadi tingkat seleksi itu harus ketat. Pertama, kalau yang melamar 10, maka rasionya 30% dari 10 itu adalah 3 orang. Jadi seperti itu. Kalau ada 100 orang pelamar, maka 30% dari orang yang keterima, berarti 30 orang yang keterima. Dari 100 orang ada 30 orang. Itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, rasio hasil. Rasio hasil ini dapat dihitung pada setiap langkah dari perekrutan. Apa sih itu rasio hasil? Rasio hasil itu adalah suatu perbandingan antara jumlah pelamar di satu tahap dari proses perekrutan dengan jumlah pelamar pada tahap berikutnya. Jadi pelamar sebelumnya di satu tahap yang pertama sama tahap yang selanjutnya itu dibandingkan nanti rasio hasilnya seberapa. Kalau perekrutan yang pertama rasio hasilnya segini, rasio hasil perekrutan di tahap kedua segini, itu harus dibandingkan. Yang kedua, mengevaluasi biaya dan manfaat perekrutan. Ini yang sangat penting yang perlu teman-teman perhatikan, bahwasanya mengevaluasi biaya dalam proses rekrutmen itu mestinya akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya mulai dari periklanan dan sebagainya itu penting diperhitungkan. Sebab kembali kepada proses rekrutmen, sebelum kita membuka oprek atau open recruitment itu, kita harus menentukan strategi rekrutmennya dulu. Mulai dari kapan sampai kapan. Kenapa seperti itu? Karena nanti akan berpengaruh kepada biaya. Kalau kita tidak menentukan mulainya kapan, akhirnya kapan, maka nanti akan ada pembengkakan. Pembengkakan itu akan mempengaruhi kepada pembengkakan dana juga. Ketika nanti ada pembengkakan dana, maka perusahaan bukan lagi untung tapi akan rugi. Yang kedua, manfaat rekrutmen. Apa sih manfaat rekrutmen bagi suatu perusahaan? Ketika ada satu jabatan kosong, maka sangat dibutuhkan manfaat rekrutmen. Kenapa? Untuk mengisi jabatan kosong itu. Entah itu rekrutmen secara internal ataupun eksternal. Itu sangat penting. Karena kenapa? Nanti semakin baik kualitas dan kuantitas dari hasil oprek kita, maka semakin baik pula kondisi dalam perusahaan itu, entah itu dari produksinya ataupun lain sebagainya.
Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin itu saja pembahasan mengenai definisi perekrutan karyawan itu sendiri, lalu jenis-jenis perekrutan yang memunculkan beberapa opsi, dan bagaimana proses rekrutmen, yang terakhir ada evaluasi dari perekrutan. Oke teman-teman, saya tutup pembahasan ini. Jika ada pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar, atau yang lebih tepatnya bisa ditanyakan ke ruang diskusi yang sudah disediakan oleh dosen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.